Anda masih menyaksikan Big Stories of the Week spesial edisi Lebaran bersama saya, Serliana Salsabila. Di segmen sebelumnya kita sudah bisa simpulkan bahwa alasan utama orang hijrah ke Jakarta karena ada lapangan pekerjaan. Kini kita akan mengulas bagaimana kesiapan lapangan pekerjaan dan dunia usaha, terutama di DKI Jakarta jika nanti kedatangan para pendatang ini. Langsung saja kita ulas, sudah bersama saya Bapak Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo DKI Jakarta. Halo Pak, kita mau ngobrol sedikit Pak mengenai tentang migrasi masyarakat di luar Jakarta menuju Jakarta untuk mencari pekerjaan Pak. Bagaimana Pak Apindo sendiri memandang adanya potensi masyarakat di luar Jakarta yang migrasi ke Jakarta untuk tujuan pekerjaan gitu? Oke, terima kasih bahwa sudah menjadi budaya dari sejak dulu bahwa orang akan berbondong-bondong dari daerah datang ke kota-kota dalam hal ini ke Jakarta dalam rangka untuk mencari pekerjaan pada intinya. Oleh karena itu kami sangat berharap bahwa kehadiran teman-teman dari daerah pada saat nanti datang ke Jakarta itu harus mempersiapkan dirinya. Tapi kita mesti dilihat bahwa kita ada beberapa aspek yang harus kita lihat. Satu, ada aspek positif dan dua juga ada aspek negatif dari arus urbanisasi yang hadir ke kota besar ini. Apa yang akan menjadi aspek positifnya adalah terpenuhinya kebutuhan pekerjaan. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja di DKI Jakarta. Tapi alangkah naibnya juga ada aspek negatif. Pertanyaannya, apakah ada lapangan kerja di Jakarta? Ini yang harus menjadi tanya besar. Yang kedua, apakah siap dengan pendatang baru masuk ke Jakarta untuk mencari pekerjaan di Jakarta? Apakah bisa diserap oleh lapangan kerja di Jakarta? Ini yang menjadi PR kita semuanya. Karena tidak semua tenaga kerja yang datang ke Jakarta itu siap atau bisa memenuhi kebutuhan lapangan kerja di Jakarta. Ini yang menjadi kendala. Kalau kesiapan di DKI Jakarta saat ini kita baru selesai pandemi. Kita dihantam pandemi selama 3 tahun lebih kurang. Saat ini kita baru recovery, tapi belum sepenuhnya recovery. Nah masalahnya sekarang setelah recovery ini kan kita belum sepenuhnya juga melaksanakan usaha atau industri yang semaksimal mungkin. Karena kita baru beranjak lagi dari mulai nol. 3 tahun ini kita collab dan kita berangkat nol lagi sehingga kita banyak yang harus kita benahi semuanya. Nah saat ini ditambah lagi dengan lonjakan tenaga kerja yang datang dari daerah ke kota-kota besar, khususnya ke DKI Jakarta, ini menjadi PR juga untuk kita dunia usaha. Apakah kita bisa nggak mempersiapkan lapangan kerja untuk teman-teman tersebut? Ini yang menjadi kendala. Nah oleh karena itu ini tidak bisa digarap oleh dunia usaha, tidak bisa digarap hal ini oleh dunia usaha, tapi juga harus digarap oleh semua sektor, oleh semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah. Pemerintah harus segera menyiapkan lapangan kerja baru untuk tenaga-tenaga kerja yang baru hadir di Jakarta. Nah, yang menjadi masalah adalah kita atau dunia usaha sekarang masih banyak kesulitan. Jangankan untuk menerima tenaga kerja baru, yang ada pun juga kita masih ada pengurangan-pengurangan. Nah, seusai Lebaran ini sebenarnya tidak ada satu sektor yang menonjol bisa diminati. Jawabannya tadi, apakah yang diminati ini sesuai gak dengan yang diharapkan tenaganya? Semua orang juga sekarang ada geliat lebih bagus positif ya terkait di semua sektor. Tapi apakah bisa diisi? Tidak. Retail, pariwisata, restoran, perhotelan kan itu udah mulai ada geliat ya, ada geliat tersebut. Kecuali di industri karena Jakarta udah mulai berkurang industri itu agak berkurang. Tapi di sektor-sektor sekarang ini, sektor pariwisata, restoran, retail itu udah mulai ada ya, apalagi di sekarang di bulan puasa ini retail udah ada lebih bagus ya. Nah, terkait peminatan tersebut semua tuh mereka yang datang itu tidak perlu minat sebenarnya. Mereka apapun juga yang datang ke Jakarta siap kerjakan gitu. Tidak ada yang diminat, saya mungkin di sini nggak ada. Teman-teman yang datang ke kota besar untuk mencari pekerjaan, dia tidak akan pilih mana yang sektor mana. Yang penting ada bisa masuk kerja. Tidak ada, saya ingin masuk di sektor ini, tidak mungkin juga punya pilihan itu. Kenapa? Mereka belum punya kemampuan. Nah, mereka datang ini, saya dikerja di manapun juga oke.
pertanyaan, bisa mengisi gak yang kita punya lowongan? Nah kita misalnya ada juga tren kita ini ada lowongan pekerjaan yang diakibatkan apabila karyawan tersebut sudah mendapat THR, pada Lebaran pulang kampung tidak balik lagi. Tapi itu kan kecil persentasenya, tidak banyak, nggak nyampe sampai 20%, nggak nyampe 10% lah something ya. Itu bisa mencapai angka tersebut. Nah, yang datang kan lebih daripada itu, lebih dari 10%-nya. Nah, yang datang pun juga apakah bisa mengganti orang yang resign tersebut? Karena udah punya kemampuan di sini, paling kembali ke nol lagi, helper lagi, kenaik lagi dan sebagainya. Ini yang menjadi ganjalan apabila ada tenaga kerja baru belum mampu mengisi lapangan kerjaan di kita. Kenapa? Kita harus punya keahlian. Kalau masuk yang baru lagi tidak punya keahlian, maka kita akan mengurangi produktivitas kita. Manakala kurang produktivitas, maka itu akan berbahaya bagi dunia usaha. Kita belum melihat secara pasti ya, yang bisa menyerap secara langsung di retail ya, retail kelihatan ada bagus. Kedua di sektor konstruksi ya agak lumayan bagus juga ya, itu juga ada harapan besar di situ, Dan kedua Jakarta karena ini kota jasa itu akan berkembang di perhotelannya udah mulai meningkat lagi, restoran pun juga akan meningkat lagi. Harapan kita seperti itu karena kita juga udah melihat ada tren-tren kenaikan tersebut. Itu. Yang tadi kalau trennya bahwa sektor mana kita belum bisa menjaminkan apakah diisi tidak, bisa mengisi tidak belum tentu. Itu. Sektor-sektor yang paling menonjol belum ada yang paling menonjol untuk diisi, untuk ada apa? Ada satu sektor yang paling menonjol sekarang ini pas Lebaran belum tentu ada. Apabila ingin masuk ke Jakarta, ya teman-teman yang mencari kerja datang ke Jakarta, tolong mempersiapkan diri. Kompetisinya, mempersiapkan diri, saya punya kemampuan, persiapkan diri, mental dan lain sebagainya, karena Jakarta bukan kota kecil lagi, Jakarta adalah kota metropolitan yang persaingannya lebih luas, lebih ketat lagi, persaingannya tidak hanya dengan yang lain, tapi dengan internal sendiri pun juga itu menjadi kompetitor sendiri, bahkan dengan keluarga pun menjadi kompetitor dalam hal pekerjaan, dengan sesangga sebelah pun jadi kompetitor, itulah yang mesti dipersiapkan. Yang berbicaranya adalah tentang kompetensi, tentang kemampuan, tentang skill yang harus dibawa ke Jakarta. Jangan membawa ketidakmampuan, sehingga kita akan menjadi nambah-nambah pengangguran, nambah-nambah padatan penduduk di DKI Jakarta kalau kita tidak punya kemampuan. Itu. Jadi pesan kami adalah persiapkan kemampuan kepada masyarakat atau kepada orang tua yang memberangkatkan putra-putrinya datang ke Jakarta, tolong persiapkan kemampuannya. Kalau sudah siap kemampuan di Jakarta pasti bisa mampu. Tapi kalau nggak punya kemampuan, tenaga kerja pun juga, kami dan usaha juga tetap akan pilih-pilih. Gitu. Ya begitulah pemirsa, perbincangan saya bersama dengan Bapak Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo DKI Jakarta yang menjadi akhir dari tayangan Big Stories of the Week kali ini. Saya Serliana Salsabila dan juru kamera Ridwan Hakiki dan segenap redaksi CNBC Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. CNBC Indonesia, Beyond Business.